الفاتحة بنية الشفاء وطول الأمور في صحة كاملة وعافية كاملة في طاعة الله ورسوله، وبنية القبول تمام كل سوء مأمول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى آل بيته الكرام وأصحابه القرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح الإمام النووي رحمه الله تعالى ووصوله وفروعه، ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا أجمعين، ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم على هذه النيات ولكل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. باب ma yaqulu, yang dibaca, ma itu yang, yaqulu dibaca, bab yang dibaca, idza istaiqadha, idza apabila istaiqadha bangun minal laili, mina itu tengah, di tengah, al-laili malam. Masukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tafadhal. Ini bab bangun tengah malam. Jadi mun bangun tengah malam ada bab bacaan-bacaannya yang diajarkan dalam hadis-hadis berikutnya. Tengah malam, ini ada juga yang bangun tengah malam. Bakami warak, ya kan? Bakami bangun. Ada juga yang memucik tahi mata aja. Tengah malam bangun baca ini. Wa kharaja, dan keluar mana? Min baitihi, rumah. Keluar rumahnya, buka lawang dulu. Keluar rumah, pandang ke langit, baca ini bacaan. Itu hukumnya sunnah. Jadi kemudian jam 2 malam bangun atau jam 3, keluar dulu pintu rumah, buka, pandang ke atas langit. Macam itu Nabi Muhammad SAW membaca ini kita. Apa yang dibaca kayaknya kita baca. Coba kita cek hadisnya. Yustahabbu, disunnahkan. Yustahabbu, masalahnya ulun aja, bila keluar rumah malam ya, usilah pocong pasti buka lawang. Takutan. Apa namanya? Pocong di muka rumahnya itu ya, ulun takutannya. Enggak, itu lewat jendela aja, buka sedikit, pandang ke langit. Asal melihat langit. Asal melihat langitnya. Soalnya dia menjenguk jendela. Apa udah kepideraan langsung esok. Bahaya juga. Yustahabbu, disunnahkan lahu, untuknya, untuk si manusia tadi, orang tadi, yang bangun malam tadi. Idza, apabila istaiqadha, bangun, bilanya bangun, minal laili, tengah malam. Mina itu littabi'id, artinya tengah. Nya huruf mina tuh yang populernya maknanya dari apa? Dari atau daripada, populer benar sudah. Cuma dalam makna lain ada mina di situ. Ada maknanya littabi'id, di tengah atau sebagian. Ada juga maknanya lil bayan, artinya di antara atau berupa dan lain-lain. Banyak makna min di sini. Di sini artinya di tengah al-laili atau di sebagian al-laili, malam. Tengah malam jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Wa kharaja, dan ia keluar min baitihi, rumahnya.
keluar rumah, jadi disuruh keluar rumah juga, kadang mau melilik di jendela juga, keluar aja jadi keluar sedemat buka lawangnya, min baitihi rumahnya, an yanzura untuk memandang, untuk melihat atau memandang, ilas samai ke langit, memandang ke langit mata kita, wa yaqra'u dan membaca al-ayatil khawatimah, al-ayati ayat-ayat, al-khawatimah yang di akhir, ayat-ayat yang di akhir, al-khawatimah yang di akhir, min surati Ali Imran, daripada surah Al-Imran. Nah, min di sini min surati, nah min di sini artinya daripada surati surah Ali Imran. Ali Imran ini ayat, jumlah surahnya, jumlah ayatnya itu 200 pas genap, jumlahnya 200. Jadi dimulai ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, sampai habis ayat. Jadi mulai ayat 190 sampai 210 ayat dibaca. Jadi mulai inna fi khalqi, ayat inna fi khalqi samawati ini mulai ayat 190-an. Lian baca, mengkana ayat 190 atau 191 kalau nggak diingat nah. Antara dua. Inna fi khalqi ini mengkada ayat 190 atau 191, cek pengen lah di Quran. Jadi pian mun bagus dihafali itu, mengkada hafal bawa Qurannya atau pakai HP. Di situ baca keluar rumah, kebetulan bangun tengah malam kan baca ini ayat itu 10 ayat sampai akhir Al-Imran. Ayat terakhirnya bunyinya macam ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Habis itu Al-Imran tuh ayat terakhir, 200 ayat semuanya. Ila akhiri surati, ila sampai akhir as-surati surah, sampai habis surah. Ya tadi 10 ayat habis sampai ayat 200. Jadi dia membuka Al-Qur'annya ini Al-Imran nih, cari akhir-akhir Al-Imran. Nah, di situ. Jangan mulai awal Al-Imran, kebanyakan dia. Al-Imran itu dimulai juz 3, sedangkan ini ayat berada di juz 4. Juz 4 lah. Buka juz 4 ya Nabi. 2 lembar sebelum surah sebelum juz 5. 2 lembar sebelum juz 5. Mun sudah selesai ayat ini kena 2 lembar berikutnya habis tuh. Ini 2 lembar aja lagi juz 5 habis. Kemudian sabata telah ditetapkan fi sahihaini, dalam 2 kitab sahih, dalam 2 kitab sahih. Baik, sahih itu artinya ada 2, ada sahih Imam Bukhari, ada sahih Imam Muslim. Jadi kan keduanya Imam Bukhari dan Muslim menetapkan hadis tadi yang membaca ayat itu bila bangun malam baca itu, anna bahwa Rasulullah nantinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, adalah ia yaf'aluhu, memperbuat amalan tadi, membaca itu tengah malam, memperbuatnya, yang memandang ke langit tadi sambil membaca ayat itu. Illan nazara,
masalah inilah munnya orang buta kan kayak pamama lah kan ya. Nah pandangnya ke langit, isyarat kepalanya ke atas, kayak itu aja sudah. Munnya yang buta tadi hafal Quran bagaimana. Tapi mereka yang buta kayak gini ulun sering melihat mereka itu ada huruf yang mereka meraba pakai tangan, bisa membacanya. Huruf apa itu ulun nggak paham tuh buahnya ya ahlinya tuh. Apa namanya? Apa namanya tuh? Ya itu. Jadinya membaca pakai aja isyarat tangan. Ya. Pas ulun ceramah di Pajar Harapan di dinas di pinggir jalan. Pinggir jalan kiri di batas kota. Apa dinas? Oh iya, dinas sosial. Dinas sosial. Ceramah tadi bulan Maulid semalam tuh. Bulan tadi di situ. Jadi buahnya membaca rawi Maulid tuh pakai tangan. Orangnya buta. Pakai huruf itunya, kitabnya ada Arabnya. Apa katanya? Arab pada ulun jadinya sakti pun. Alim bener. Nah, baca gitu. Diraba. Ini hebatnya pakai raban. Jadi nyaman aja. Terus tulisannya timbul ya? Timbul tulisannya. Khusus. Biji khusus. Nah, jangan buku Polos. Maulidnya. Polos kan ada tulisannya kan. Maka fasih membacanya. Masya Allah, suara bagus. Hebat juga. Buku Maulid ada spesial pakai bahasa itu. Orang-orang yang buta. Kana yaf'alu illa kecuali, nah kecualinya ada di sini. An-nadhara memandang atau melihat ila sama'i ke langit. Memandang ke langit ini ada pengecualian. Fahuwa maka memandang itu. Fahuwa maka memandang itu. Huwa itu kembali ke memandang ke langit tadi. Fi sahihil Bukhari. Fi di dalam sahihil Bukhari. Dalam sahih Bukhari aja. Duna tidak ada. Jadi duna itu tidak ada muslimin di dalam Imam Muslim. Imam Bukhari yang meriwayatkannya memandang ke langit tuh. Yang dari Nabi nih. Imam Muslim kan ada meriwayatkan dalam kitab sini. Jangan cuma hadisnya sahih juga. Jadi bila keluar rumah Nabi memandang ke langit, baca itu ayat sampai 10 ayat tadi. Titik. Wasabata. Nah ini hadis kedua. Wasabata dan ditetapkan dan telah tetap an fis sahihaini di dalam dua kitab sahih. Fi di dalam as-sahihaini dua kitab yang sahih yaitu Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbasin dari Sayyiduna Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Abdullah nama saya. Abdullah bin Abbas. Abdullah ini bin Abbas. Abbas itu kan paman kandung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berisi anak Abdullah. Berarti Abdullah ini sepupu sekali oleh Nabi. Ya kan? Sepupu sekali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Amin. Anna nabiyya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah ia Nabi idza apabila qama bangun. Qama itu bangun. Kalau ada kita qama tadinya mati barang. Setengah mati. Qama tadinya. Qama di sini bangun maksudnya. Minal laili tengah malam. Jadi Nabi itu bila bangun tengah malam, ya tahajjud, bertahajud. Bila bangun tengah malam bertahajud Nabi. Qala membaca ini. Nah ini bacaan doa dari Nabi setelah sembahyang tahajud. Baca ini panjang doanya lah. Jangan kalau misalnya pian bertahajud nama biasanya witir umpamanya lah. Jadi mun pian salat witir di tengah malam tuh nilainya tahajud lah. Mun pian salat hajat di tengah malam 2 rakaat itu nilainya tahajud sudah. Kalau pian sembahyang tasbih di tengah malam tuh tahajud sudah. Jadi ngaran tahajud itu sembahyang sunat di tengah malam. Itu tahajud. Jangan. Tapi ada juga orang sembahyang istilah usoli sunat tahajudi ya. Ada juga. Cuma yang itu kada kuat pendapat. Yang pendapat yang kuatnya adalah bila pian sembahyang sunat tengah malam itu tahajud sudah ngarannya. Apakah sembahyangnya asal jangan sembahyang isya ya? Sembahyang isya itu lain tahajud, itu dasar isya.
Asal tak kalap satu mat itu. Asal tak bangun malam, guring sedumat dulu, guring dulu lah, bangun gitu. Udah bangun, setelah bangun tadi keluar dulu rumah, baca yang tadi dulu 10 ayat tadi, lihat di tengah, lihat di mata ke langit. Setelah membaca itu bang, gitu, anak lari pagi gitu, tengah malam mau supaya menghilangkan ngantuk kan, boleh aja jalan. Setelah pindah berkeringat, sudah bangun, ayo masuk ke rumah, tahajud. Nabi macam itu. Nah doa Nabi setelah tahajud ini doanya, doa tahajud nih dari Nabi nih. Apa yang dibaca Nabi? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, lakal hamdu. Untuk engkaulah pujian. Hamdu itu pujian. Allahumma ya Allah lakal hamdu. Untuk engkau pujian. Jadi kalimat pujian apapun yang teruntuk kesan manusia itu palsu, hanya untuk Allah. Mungkin kita dipuji, maka jangan kita merasa. Kalau kita merasa, berarti itu mengambil hak Allah Ta'ala. Dosa kita di segi perasa gitu. Jadi mungkin kita marah dipuji orang, Masya Allah dalam hal apapun dipuji, kembalikanlah kepada Allah Ta'ala dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah pujian itu lillah, untuk Allah. Jadi bukan untuk aku. Ini Allahumma ya Allah lakal hamdu. Yang jadi masalah, orangnya ketujuh pada dipuji, tanggungan. Ini bahaya ini, orang itu masih hatinya rusak. Orang yang hati rusak itu kata-kata dihina, tapi senang dipuji, itu rusak hati orang itu. Senang dipuji, tapi bilanya dihina, sarik. Dicemooh orang, dicela orang, sarik. Nah ini orang masih hati rusak. Kalau baik hati orang itu, ini ketujuh dihina, disambati ketujuhnya, malahan disambati orang ini makin gembira karena pahala banyak. Makin banyak sambatan orang, dihina, difitnah orang makin banyak, semakin banyak pahala. Itu yang untung laginya. Digibah orang enak, gembira, ini gembira. Tapi kalau hanya dipuji, wah orang ini senang, kada senang. Dipuji orang kada senang, ini orang berarti bagus hatinya. Sebaliknya orang yang hatinya kada bagus, dia senang dipuji tapi tidak senang digibah, dihina. Nah ini bahaya nih. Dan kita hilang hati yang macam itu. Pujian untuk Allah. Anta qayyim. Anta engkaulah ya Allah, qayyimu yang menciptakan. Qayyim menciptakan as-samawati, langit, wal ardi dan bumi. Waman fihinna. Waman dan siapa saja fihinna yang di dalamnya. Dalamnya apa? Langit bumi tadi. Engkau yang menciptakan langit bumi. Siapa aja yang di dalamnya? Di antaranya yang di dalam langit bumi ini malaikat, jin, iblis, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, masuk aja tuh semua. Jadi Allah yang menciptakan itu. Walakal hamdu, dan untuk engkau dan milik engkau alhamdu, pujian. Pujian apa aja milik Allah Ta'ala. Laka mulkus samawati wal ardi. Laka milik engkau. Lam di situ maknanya milik lah. Lil miliki. Artinya laka milik engkau, mulku kerajaan, as-samawati di langit, wal ardi dan bumi. Waman dan siapa saja fihinna di dalamnya. Milik Allah semua di dalam langit bumi, dan kerajaannya di dalam langit bumi ini pun milik Allah. Jadi siapa yang merasa berkuasa di bumi dan di langit, itu berarti mengambil haknya Allah Ta'ala. Baik presiden, raja, bupati, gubernur, yang merasa dirinya berkuasa, berarti itu telah mengambil hak ketuhanan. Jadi punya jabatan sebagai pimpinan, maka hendaklah dia melaksanakan syariat agama Islam sesuai hukum Allah Ta'ala. Di situ, kalau kada sesuai, berarti dia sudah mengambil hak daripada
kerajaan Allah Ta'ala ini. Artinya menyesuaikan harus. Walakal hamdu, dan milik engkau. Alhamdu, pujian. Milik engkau pujian. Anta, engkaulah. Nuru, yang menerangi. Nuru artinya yang menerangi. As-samawati, langit. Langit itu kan banyak, makanya maknanya samawat. Samawat itu jamak, banyak langitnya. Ada langit pertama, langit kedua, sampai ke 7. Wal ardi, dan bumi. Bumi kita tidak diterangi oleh Allah. Waman, dan siapa saja fihinna, di dalamnya. Kita diterangi Allah. Dalilnya dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Ya Allah, Allah yang menerangi langit dan bumi. Tafsirnya Rena, pakai apa Allah meneranginya? Betapa orang. Jadi dalam jalan lain, bisyamsi wal qamar, dengan matahari dan bulan meneranginya. Itu tafsir pertama. Ada tafsir kedua Rena, Allah menerangi langit dan bumi dengan adanya ulama dan orang-orang para nabi dan rasul. Tafsir kedua ada, jangan-jangan ada ulama, nabi dan rasul, gelap bumi. Gelapnya itu dalam artian orang maksiat berada, nggak ada yang tahunya ilmu. Jadi tarang tuh, jadi kenapa ada ulama dan nabi dan rasul ini menerangi apa? Menerangi pakai apa? Ilmu. Itu tafsir kedua. Tafsir ketiga karena Allah menerangi langit dan bumi dengan adanya nur Nabi Muhammad SAW. Wah, ini tafsir ketiga nih. Kencang lagi itu tafsirnya tuh. Nur Nabi ada gembangan. Karena cahaya segala-galanya di dunia ini semuaan tercipta dari Nabi Muhammad SAW. Semuaan bahannya itu. Jadi Allah menerangi dengan apa? Bukan matahari. Matahari itu sepercik dari nur Nabi. Sepercik aja. Seandainya ada nur Nabi Muhammad SAW, matahari itu kada kawa bersinar. Kada kawa. Bulan pun kada menyala. Manusia pun kan kada bisa hidup. Semuaan kada bisa hidup kecuali dengan bahan daripada terciptanya nur Nabi Muhammad SAW. Allah yang menerangi pakai itu. Nah, ini maksud tafsir tadi lah. Kemudian walakal hamdu, dan milik engkau alhamdu, pujian. Milik engkau pujian ya Allah. Antal haqqu, anta engkaulah al-haqqu, yang maha benar. Haqqu itu maha benar. Wa wa'duka, dan janjimu. Wa wa'duka, dan janjimu al-haqqu, benar. Janji pian benar. Wa liqa'uka haqqun, dan bertemu engkau haqqun, benar. Artinya mati itu pasti. Wa qauluka, dan firmanmu. Wa qauluka, dan firmanmu haqqun, adalah benar. Artinya kada salah. Wal jannatu, dan surga haqqun, adalah benar. Jannah haqqu. Ini meninggal Asiano, lalakinya meninggal ngaran di pantal kita. Karena jannah haqqu ya. Oh, bimat haqqu-nya. Artinya jannah pun kok. Kalau kinatnya anu efek lah. Wal jannatu haqqun, surga itu haqqu, hak artinya benar. Wan naru haqqun, dan neraka haqqun, benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Nabi Muhammad adalah haqqun, benar. Was sa'atu haqqun, dan hari kiamat. Saat itu artinya hari kiamat. Haqqun, benar. Lain sa'ah yang jam tangan lain, jam dinding lain juga. Sa'ah di sini maknanya hari kiamat. Haqqun adalah benar. Allahumma ya Allah, laka, kepadamu aslamtu, aku menyerahkan diri. Kepadamu aku berserah. Aslamtu artinya berserah, artinya menyerah, menyerahkan diri kita sepenuhnya. Wabika, dan denganmu amantu, aku beriman. Amantu, aku beriman. Wa alaika, dan atas dirimu dan kepadamu, atasmu tawakkaltu, aku bertawakal. Bertawakal. Wa ilaika, dan kepadamu anabtu, aku kembali. Bulik artinya. Anabtu itu kembali, artinya pulang. Wa bika, dan denganmu ya Allah khasamtu, aku
khamsamtu artinya aku memusuhi syaitan. Khasamtu denganmu artinya aku berlindung lah. Khasamtu ini aku berlindung. Khasamtu aku berlindung. Wa ilaika, jangan kita bermusuhan lawan syaitan ya lah. Jadi kita berlindung lawan Allah dengan Allah. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu hakamtu aku. Hakamtu di sini minta keadilan. Faghfirli, ampunilah dosaku, ma qaddamtu, yang terdahulu, wama, dan dosa akhartu, yang terdudi. Yang terdudi itu artinya yang hanyaran aja ya kan. Kalau qaddamtu yang terdahulu dosanya, akhartu itu yang akan datang, wama, dan dosa asrartu, yang tersembunyi, wama, dan dosa a'lantu, yang kelihatan, yang nampak. Antal muqaddimu, engkaulah muqaddim, yang mendahulukan, engkaulah yang memulai. Wa anta, dan engkaulah al-muakhir, yang mengakhiri. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan, tidak ada ilaha Tuhan, illa, kecuali, anta, engkau, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Zada, titik sampai la ilaha illa anta aja bacaannya lah, sampai la ilaha illa anta. Doa tahajud tadi dari Nabi nih. Hendak pian tambahin lagi, hendak hajat apa ya Allah, ulun minta alfat beriyo apansa tambahin aja situ semua, kata Bapak. Lalu enak mau tambahin lagi, tambahan Rabbana atina, tambahin lagi ya Allah. Ya kata Bapak panjang-panjang. Zada, tambahan. Zada tadinya tambahan. Ba'dur ruwati, sebagian periwayat hadis. Jadi ulama hadis menambahin dengan tambahan akhirnya wala haula wala quwata illa billah. Ditambahin sedikit dengan kalimat itu. Sampai la ilaha illa anta tadi tambahannya wala haula wala quwata illa billah. Itu tambahan dari ulama hadis. Apa artinya wala haula? Wala, dan tidak ada, haula daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa, melainkan, billahi, dengan bantuan Allah. Illa, melainkan, billahi, dengan bantuan Allah. Habis titik. Nah, ini doa dari Nabi yang kita disunnahkan tengah malam membaca setelah tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada manfaatnya kalau mengamalkan, dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.